senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali hafizahullah taala wa ra'ah, membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau hafizahullah taala wa ra'ah mengatakan bahwasanya malam ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir ayat yang ke-87 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-87 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Lalu sebahagian kamu dustakan dan sebahagian rasul kamu bunuh. أيها الإخوة، سأذكركم بما قد قلناه مرارا في سورة البقرة، أن سورة البقرة إنما قصها الله جل وعلا علينا في القرآن لمغزى معين ولهدف معين، وهو أنك خليفة في هذه الأرض. وما هي صفات الخليفة؟ ابتدأ الله في سورة البقرة بذكر صفات المؤمنين، ثم ذكر صفات الكافرين، ثم ذكر صفات المنافقين، ثم الله جل وعلا بدأ بذكر كيفية بدء الخليقة بذكر آدم عليه السلام وذكر خطيئته فأخرج من الجنة بسبب معصية، ثم بدأ في الدنيا، ثم ذكر الله جل وعلا صفات بني إسرائيل. لماذا يذكر لنا صفات بني إسرائيل؟ حتى نتعظ ولا نتصف بهذه الصفات، ولنعلم جيدا بأن من اتصف بهذه الصفات أو بواحد منها فإنه لا تجوز له الخلافة، ولن يكون خليفة لله في أرضه، ولن يمكن لأمة بهذه صفاتهم. فمن صفات بني إسرائيل المتتالية أنهم أهل عتو واستكبار ونفور وتمييع للدين وعدم حمل للأمانة. ففي هذه الآية التي معنا الله جل وعلا يصف من صفات بني إسرائيل أنهم أهل عتو ومخالفة وعداوة لرسل الله ولكتبه، وتبديل وتغيير وتأويل لكتب الله جل وعلا وأوامر الله سبحانه وتعالى، بل وصل بهم الحال إلى أن يقتلوا أنبياء الله جل وعلا، وأن يتهموهم بالكذب والعدوان والعياذ بالله، كما سيتضح من هذه الآية. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama kata Syekh, aku ingin mengingatkan kepada antum semua bahwasanya cerita yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu memiliki tujuan tertentu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakannya kepada kita di dalam surat ini. Tujuannya adalah agar kita semua manusia menyadari bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai seorang khalifah. Sebagai seorang khalifah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua melalui surat Al-Baqarah ini sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba agar dia menjadi seorang khalifah di muka bumi. Maka oleh karena itu lihat
Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Baqarah ini dengan menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Bagaimana sifat orang-orang yang beriman? Kemudian setelahnya Allah sebutkan sifat orang-orang kafir. Kemudian setelahnya Allah sebutkan sifat orang-orang munafik. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang kisah Adam alaihi salam, awal mula penciptaan Adam alaihi salam, kemudian bagaimana kisahnya Adam alaihi salam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun melakukan kesalahan sehingga Allah mengeluarkannya dari surga karena terperangkap oleh jebakan iblis, la'natullahi alaih. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Adam, Allah mulai menyebutkan tentang kisah Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Bani Israel, Allah ceritakan dengan sedetail-detailnya kepada kita bagaimana sifat mereka. Untuk apa Allah ceritakan semuanya ini kepada kita? Agar kita mengetahui sifat mana yang harus menjadi perhiasan kita di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhilafahan tersebut kepada kita, betul-betul menjadikan kita sebagai seorang khalifah, penguasa di permukaan bumi ini. Ketika Allah menceritakan tentang Bani Israel kepada kita, Allah jelaskan sedetail-detailnya bagaimana Bani Israel, bagaimana sifat Bani Israel tersebut. Mereka adalah kaum yang sangat sombong, sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Bahkan mereka menyelisihi perintah-perintah Allah, bahkan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga adalah kaum yang tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebangkangan, keingkaran mereka, kedurhakaan mereka sampai kepada derajat di samping mengingkari dan mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke tengah-tengah mereka, sampai kepada tingkatan mereka membunuh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kembali kepada kita tentang sifatnya Bani Israel, bagaimana mereka berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini insyaallah taala akan jelas pada ayat yang akan kita tafsirkan pada malam hari ini. Qala Allah Azza wa Jalla, wa laqad atayna Musa al-kitab. Kalimat wa laqad fiha thalath muakkidat. Al-waw waw al-qasam, wal lam lit-ta'kid, wa qad harf tawkid wa nazm. خير الله يبدأ الكلام بهذه المؤكدات الثلاث، لأن الخطاب هنا خطاب من القرآن إلى بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون في حياة رسول الله، يؤكد لهم الكلام 3 مرات في بدايته. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي حقا وصدقا وعدلا قد آتينا موسى الكتاب، أوحينا إليه بالتوراة، ولكنكم حرفتموها وأولتموها وبدلتموها والعياذ بالله. وقفينا من بعده بالرسل، أي وأتبعنا من بعد وفاة موسى رسول تلو رسول تلو رسول، عددهم لا يحصيهم إلا الله. لماذا؟ لأن أمة بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني كلما مات نبي الله يتبعه بنبي آخر مباشرة، لا يمر يوم إلا وهنالك نبي لبني إسرائيل. وأحيانا كان يوجد نبيين في نفس الزمان، وأحيانا كان يوجد 3 أنبياء في نفس الزمان الواحد. يعني كان يحيى وزكريا وعيسى بن مريم في زمن واحد، وهكذا. وكان داود وسليمان في نفس الزمان، وكلهم من أنبياء بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، ولكنكم حرفتموها وبدلتموها. ثم قفينا من بعده بالرسل، أي أتبعنا من بعد موسى بالرسول تلو الرسول.
ثم وآتينا عيسى بن مريم البينات وختمنا أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم وآتيناه البينات. لماذا تخصص هنا ذكر عيسى بن مريم؟ لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ولأنهم كفروا به وجحدوا نبوته وقالوا عليه ما قالوا، وقالوا على أمه رموها بالزنا ورموها بالفواحش والمنكرات، بل وحاولوا قتله، بل وادعوا ادعاء ظلما وزورا أنهم قد قتلوه وصلبوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لذلك أعطاه الله البينات الواضحات، سواء بينات شرعية أو سواء بينات كونية. البينات الشرعية كالإنجيل. لماذا هم حسدوه؟ لأنه جاء ببعض الأحكام المختلفة لما كان في التوراة، أحل لهم ما قد حرم عليهم من قبل، وهذا مخالف لأهواء بني إسرائيل. هذه بينات شرعية. أما البينات الكونية مثل إحياء الموتى بإذن الله، مثل أن يعلمهم بما يخبئون في بيوتهم من أموال أو من طعام أو من شراب. هذه معنى ثم آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، قالوا هو جبريل عليه السلام. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Perhatikan hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan 3 kata penegasan, penekanan, yaitu waw, lam dan qad. Waw, lam dan qad. Waw sumpah, lam taukid yang berfaedah untuk menegaskan, qad juga adalah huruf taukid dan tahqiq. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, ya, yang hidup di masa Rasulullah SAW, karena ayat ini ditujukan oleh Allah kepada mereka. Dan sungguh kami benar-benar, kata Allah Azza wa Jalla, telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Itu adalah sebuah kebenaran. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel, ketika kami memberikan Taurat kepada Musa, mereka menggantinya, merubahnya, mentakwilnya, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, ini yang dilakukan oleh Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Musa kitab Taurat yang Allah berikan sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi mereka, serta sebagai sumber, ya, sumber pelajaran untuk menghukumi urusan kehidupan mereka di dunia ini, sebagai rujukan untuk urusan kehidupan mereka di dunia. Tapi mereka ganti, mereka robah, mereka palingkan dari makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Maksudnya apa? Setelah Musa meninggal dunia, kami utus lagi seorang rasul, kemudian seorang rasul, kemudian seorang rasul. Artinya apa? Artinya Bani Israel tidak pernah kekosongan seorang rasul atau seorang nabi pun di tengah-tengah mereka. Setiap ada nabi yang meninggal, langsung Allah utus seorang nabi dan rasul, ya, untuk membimbing mereka, menunjuki mereka. Bahkan tidak satu orang nabi atau rasul yang diutus oleh Allah, ada pada satu zaman Allah mengutus 2, 3 nabi atau rasul ke tengah-tengah mereka. Seperti Yahya, Zakaria, Isa, ini dalam satu waktu, dalam satu zaman mereka bertemu. Seperti Daud, Sulaiman, ini adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada Bani Israel. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Akan tapi apa yang dilakukan oleh
orang-orang Bani Israel, mereka mengingkari, mereka menyelisihi, mereka durhaka kepada para nabi dan rasul, bahkan mengganti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang Allah utus ke tengah-tengah mereka kepada apa yang sesuai dan cocok dengan hawa nafsu mereka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihi salam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa bin Maryam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Isa bin Maryam di dalam ayat ini? Karena Isa putranya Maryam adalah rasul yang terakhir yang Allah utus kepada Bani Israel. Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke tengah-tengah Bani Israel. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sungguh kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan. Keterangan-keterangan di sini ada dua. Ada bayyinat syar'iyyah, keterangan syar'iyyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab kepada Isa. Nama kitabnya apa? Injil. Akan tapi apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Mereka menggantinya, merubahnya. Dan seperti inilah kerjaan Bani Israel, mengganti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merubahnya. Ya, menyelewengkannya, menyembunyikannya, dan seterusnya. Bahkan mereka pun kepada Isa alaihi salam juga durhaka, kufur kepada Isa, mendustakan Isa. Ya, mendustakan Isa, tidak beriman kepada Isa, menolak apa yang dibawa oleh Isa ke tengah-tengah mereka. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Isa bin Maryam. Sampai mereka mengatakan sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, mereka beranggapan bahwa mereka telah menyalib Isa bin Maryam, padahal mereka tidaklah menyalibnya, bahkan membunuhnya. Akan tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Isa. Allah perkuat Isa dengan apa? Al-bayyinat. Allah berikan kepada Isa al-bayyinat. Bayyinat syar'iyyah, yaitu berupa kitab Injil. Ada bayyinat kauniyah. Bayyinat kauniyah yaitu mu'jizat yang Allah berikan ya pada Isa bin Maryam di dalam kehidupannya. Banyak mukjizat Isa, di antaranya apa? Menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian memberitahukan kepada Bani Israel, dan ini adalah perkara gaib, apa yang mereka simpan dan sembunyikan di rumah-rumah mereka, dari makanan, minuman, harta dan sebagainya. Isa mengetahuinya. Kemudian Isa juga ya membuat burung dari tanah liat, kemudian meniupkan ruh atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian burung itu pun apa? Hidup. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat dia, yaitu Isa, dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di sini adalah apa? Jibril alaihi salam. ثم قال الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. تخيل هذا الخطاب في تقريع واستنكار على هؤلاء المجرمين. أفكلما يا بني إسرائيل جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عليه قاتلتموه حاربتموه ألبتم عليه القوم المشركين ففريقا كذبتم أي تدعون عليهم أنهم كذب والعياذ بالله وفريقا تقتلون. انظر إلى اللفظ القرآني. هم قد قتلوا في الماضي، فلم يقل الله وفريقا قد قتلتم أي في الماضي، وإنما تقتلون أي في المستقبل. لماذا؟ لأنهم، هذه فيها إشارة إلى أنهم سيحاولون قتل رسول الله وهو آخر الأنبياء والمرسلين، وبالفعل أرادوا أن يقتلوه بالسم والسحر، حتى أن النبي كان من سبب موته السحر. والحديث في صحيح البخاري معلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت أكلة خيبر تعاودني أي يأتيني شدتها وألمها، اللي هو السحر، لما أكل من إيش؟ من الكتف المسمومة، وأخبرته الشاة بعد أن لهس لهسة أي أكل أكلة، قالت الشاة يا رسول الله
الشاة المطبوخة إنني مسمومة لا تأكلني. لا زال كلما جاء نفس الميعاد كل سنة هذا الألم يعاود النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا زالت أكلة خيبر تعاودني ولا أراه إلا أوان قطع أبهري، أي أوان موتي بسبب هذه الأكلة التي قد أكلتها، وهي الشاة المسمومة بفعل اليهود عليهم من الله ما يستحقون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum?" Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa atau apakah setiap kali ya datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian lalu kalian menyombongkan diri? Ya. Ini adalah pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus celaan, kecaman kepada Bani Israel. Apakah setiap kali datang Rasul ke tengah-tengah kalian membawa risalah dari sisiku, kata Allah Azza wa Jalla, namun apa yang mereka bawa atau yang dia bawa ke tengah-tengah kalian tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, ya, mengingkari mereka, menolak mereka, mendustakan mereka, tidak membenarkan apa yang mereka bawa. Bahkan kalian menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kalian berusaha memeranginya, memusuhinya, ya, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Ya. Ini adalah pertanyaan yang di dalamnya terdapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena risalah yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka menyombongkan diri. Ya. Sehingga Allah pun menjelaskan bentuk kesombongan mereka, bentuk mereka menyombongkan diri di hadapan Rasul yang datang ke tengah-tengah mereka, fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ya. Sehingga sebahagian dari kalian, kata Allah Azza wa Jalla, kadzdzabtum, mendustakan rasul-rasul yang diutus ke tengah-tengah kalian. Tidak mengimaninya, tidak mengikutinya, tidak membenarkan apa yang dia bawa, bahkan menuduhnya dengan tuduhan yang tidak-tidak, memusuhinya, membencinya. Ya. Wa fariqan taqtulun, dan sebahagian lagi dari kalian berusaha untuk membunuh, bahkan membunuh, benar-benar membunuh para nabi dan rasul. Lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala metode Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan ayat ini. Tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja lampau, kadzdzabtum. Ya, sebahagian di antara kalian sungguh telah mendustakan para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kalian. Namun setelahnya Allah menggunakan kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang, wa fariqan taqtulun, dan sebagian lagi ya membunuh para nabi dan rasul. Lihat di sini kata kerja yang digunakan oleh Allah, wa fariqan taqtulun. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang, atau yang kita kenal dengan istilah fi'il mudhari' yang menunjukkan peristiwa kejadian sekarang dan yang akan datang. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari', fi'il yang menunjukkan peristiwa yang terjadi sekarang dan yang akan datang? Karena memang Bani Israel berusaha membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi berusaha membunuh apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerjaan membunuh para nabi dan rasul bukan saja dilakukan oleh Bani Israel sebelum diutusnya Nabi SAW, tidak. Akan tetapi sampai di masa Nabi SAW pun mereka pun juga apa? Berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mereka melakukannya. Buktinya apa? Mereka memberikan racun di makanan Nabi SAW. Ya, mereka memberikan apa? Racun pada daging kambing yang dibakar, yang dihidangkan kepada Nabi SAW. Dan itu berasal dari orang-orang Yahudi yang berada di kota Khaybar, beberapa kilometer dari Madinah. Nabi SAW tidak mengetahui. Namun ketika Nabi SAW telah memakannya satu suap atau beberapa suap, kambing itu pun berbicara, "Ya Rasulullah,
sesungguhnya aku telah dibumbui dengan racun, maka janganlah engkau memakannya. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari secara muallaq, ya, kata Nabi SAW, sungguh tubuhku ini, ya, terkena penyakit gara-gara memakan daging kambing yang beracun yang diberikan oleh orang Yahudi kepadaku dari Khaybar. Dan makin lama itu membuat tubuhku semakin sakit, kata Nabi SAW. Makin lama semakin sakit, bahkan Nabi SAW mengatakan akan datang masanya di mana racun tersebut akan memutuskan urat-urat nadi yang ada di dalam tubuhku. Dan Nabi SAW memang meninggal, salah satu penyebabnya adalah apa? Karena memakan kambing, makanan kambing yang telah diracuni oleh orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. ثم قال الله عز وجل وقالوا قلوبنا غلف أي هؤلاء اليهود يدعون ويلتمسون لنفسهم الأعذار. يا محمد لا نفقه كثيرا مما أنزل عليك يا محمد. لماذا؟ لأن قلوبنا إيش؟ غلف، يعني مغلفة بغلاف لا نستطيع أن نفهم. والحقيقة هذا الغلف الذي على قلوبهم بسبب ذنوبهم وكفرهم وعنادهم واستكبارهم. قال الله بل لعنهم الله، ليست في قلوبهم غلف، بل الله قد لعنهم أبعدهم وأطردهم من رحمته فلا يؤمنون إلا قليلا. أي أن نور الإيمان لا ينفذ إلى داخل قلوبهم. نور الإيمان نور لا يقف أمامه أي شيء إلا إذا لعن الله ذلك القلب، فإن نور الإيمان لا يخترقه إلى الداخل والعياذ بالله. لماذا؟ قال الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي غطى على قلوبهم المعاصي والذنوب، فنور الإيمان لا يدخل إلى داخل القلب، فهذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. نعم. Kemudian setelah itu Allah mengatakan pada ayat berikutnya, waqalu qulubuna gulf. Dan mereka berkata, yaitu orang-orang Yahudi, ya, mereka berkata qulubuna gulf, hati kami tertutup. Ya. Ucapan mereka ini mereka tujukan kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW menasihati mereka, memberikan pelajaran kepada mereka, mereka mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami tidak memahami banyak dari apa yang kau katakan. Ya, hati kami telah terkunci, hati kami telah tertutup, sehingga kami tidak akan dapat memahami apa yang kau ucapkan, sehingga kami mengikuti apa yang kau katakan. Ya, mereka berusaha, ya, mencari celah untuk memberikan hujjah kepada Nabi SAW. Kenapa mereka tetap membangkang? Kenapa mereka tidak mau tunduk mengikuti Nabi SAW? Mereka mengatakan dengan lantang, hati kami telah tertutup. Dan hakikat tertutupnya hati mereka tidak lain disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, kebangkangan mereka, kekufuran mereka, kedurhakaan mereka, kedustaan mereka, ketidakberimanan mereka, karena perbuatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hati mereka. Bahkan bukan hati mereka saja yang tertutup, Allah katakan bal la'anahumullah. Pada ayat yang lain Allah mengatakan bahkan Allah melaknat mereka, orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Makna dilaknat, Allah jauhkan dari rahmatnya. Allah jauhkan dari apa? Dari rahmatnya, sehingga mereka sama sekali tidak memperoleh hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Ya, makanya hati mereka apa? Tertutup. Bahkan tidak saja tertutup, hati mereka pun hitam legam, sehingga cahaya wahyu tidak dapat masuk ke dalam hati mereka. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sungguh hati mereka telah hitam legam. Makna ran artinya hatinya itu telah ditutupi oleh dosa maksiat yang sangat banyak, sehingga hatinya berubah menjadi hitam legam karena ulah perbuatan mereka sendiri. Ya, jadi mereka orang-orang Yahudi sama sekali tidak
memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adapun sebahagian mereka atau kebanyakan mereka, hati mereka telah tertutup dan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidayah, petunjuk, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sisi Allah tidak dapat masuk ke dalam hati mereka. Azan, taib kita dengarkan azan, habis itu kita lanjutkan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الآية أيها الإخوة قد ذكر الله عز وجل نوعا من أنواع القلوب، وجاز لنا أن نتكلم عن أصناف القلوب، وسأنقل لكم كلاما للإمام ابن القيم عليه رحمة الله من كتابه الوابل الصيب في أنواع القلوب، وهذه التقسيمة تقسيمة عظيمة جدا جدا، أرجو أن تتفهموها جيدا. قال الإمام رحمه الله تعالى: والقلوب أنواع. القلب الأول قلب خالي من الإيمان وجميع أنواع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح منه الشيطان. قلب مظلم استراح منه الشيطان. لماذا؟ لأنه صار جندي الشيطان الذي لا يخالفه في أي شيء، والعياذ بالله. قد استراح منه الشيطان من إلقاء الوساوس إليه. لماذا؟ لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا. الشيطان اتخذ من هذا صاحب هذا القلب بيتا ووطنا، وتحكم فيه بما يريد، وتمكن منه غاية التمكن. هذا هو القلب الأول، والعياذ بالله. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kita pelajari malam ini, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berbicara atau menjelaskan kepada kita secara umum atau bahagian dari macam-macam atau jenis hati manusia. Ya. Ucapan orang-orang Yahudi tadi, waqalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Maka Syekh melihat dan memandang alangkah baiknya kita mengkaji tentang jenis-jenis hati, ya, tentang macam-macam hati. Dan beliau menukilkan dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, Al-Wabilus Sayyib, bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya hati itu bermacam-macam. Jenis yang pertama atau macam yang pertama dari hati, dan Syekh meminta kepada kita untuk benar-benar memperhatikan dan memahami perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim ini, agar kita tahu hati kita ini masuk ke dalam jenis yang mana. Hati yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah hati yang benar-benar kosong dari keimanan dan dari semua kebaikan. Hati yang benar-benar kosong dari keimanan dan semua apa? Kebaikan. Itu adalah hati yang hitam legam, di mana syaitan beristirahat dari hati ini, tidak memberikan was-was atau meniupkan keburukan kepada hati ini. Kenapa? Karena pemilik hati ini telah menjadi temannya siapa? Setan. Jadi setan tidak perlu susah payah untuk meniupkan was-was, menghembuskan keburukan ke dalam hati ini. Ya. Dan juga karena syaitan telah membuat rumah atau negeri di dalam hati orang ini, sehingga dia berkuasa di dalam hati orang ini sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan benar-benar mengendalikan pemilik hati ini sesuai kepada apa yang dia inginkan. Ini jenis hati yang pertama, yaitu hati yang kosong dari apa? Keimanan dan semua kebaikan. Al-qalbu tsani qalbun qad istanara bi nuril iman wa uqida fihi musbahu. Musbahul iman yani fi Quran, في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذكر، في مجالس علم، لكن غلب عليه أحيانا ظلمة الشهوات. قال لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية. أحيانا هذا صاحب هذا القلب يعني يتبع نفسه هواها،
أحيانا الشهوة قد تغلبه فيعصي الله عز وجل، فللشيطان هنالك إقبال وإدبار. أحيانا الشيطان يغلب هذا الرجل فيجسم على قلبه، يتمكن على قلبه فيوسوس له بالشر. وأحيانا صاحب هذا القلب إيمانه يكون مرتفع فهو الذي يغلب الشيطان. فهم؟ فللشيطان هنالك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب دولا وسجال. الحرب أحيانا لك أنت الغالب وأحيانا أنت مغلوب. فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر. بعض هذا الصنف هو الذي يغلب عدوه أكثر من عدوه الذي يغلبه، وبعضهم عدوه هو الذي يغلبه أكثر على حسب إيمان الإنسان وارتفاعه ونقصانه وزيادته ونقصانه في هذا صاحب هذا القلب. Baik, jenis hati yang kedua adalah hati yang diterangi oleh cahaya iman. Hati yang diterangi oleh apa? Cahaya iman. Dan dinyalakan di dalamnya lentera iman. Dinyalakan di dalam hati tersebut lentera iman. Akan tetapi, hati ini terkadang yang sudah diterangi oleh cahaya iman dan di dalamnya terdapat lentera iman yang menyala, terkadang akan tetapi terkadang hati ini diliputi oleh kegelapan syahwat, diliputi oleh kegelapan syahwat sehingga mengikuti hawa nafsu. Sehingga mengikuti apa? Hawa nafsu. Maksudnya apa? Maksudnya hati ini di dalamnya terdapat cahaya iman, akan tetapi terkadang cahaya iman tersebut tertutupi atau redup karena kegelapan nafsu syahwat. Orang ini mengikuti syahwatnya. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setan pun berbuat pada orang yang hatinya seperti ini. Terkadang setan maju dan terkadang setan mundur. Kepada hati yang diterangi oleh cahaya iman, terkadang setan maju, terkadang setan apa? Mundur. Kapan dia maju? Dia maju ketika pemilik hati ini cahaya imannya redup. Keimanannya lemah. Sehingga dia dikalahkan oleh apa? Setan. Dan dia pun mengikuti langkah-langkah setan. Dan terkadang setan mundur. Mundur kapan? Ketika pemilik hati ini, imannya naik, imannya kuat. Imannya naik, imannya kuat, maka setan pun apa? Mundur. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ada masa pemilik hati ini menang melawan syaitan dan ada masa setan yang menang melawan orang ini. Setan yang berkuasa dan memenangkan peperangan dengan orang ini. Jadi betul-betul terjadi peperangan antara setan dengan pemilik hati yang diberikan cahaya iman oleh Allah Azza wa Jalla. Namun mana yang lebih banyak menang dan mana yang lebih sering menang, mana yang lebih sering kalah, maka ini kembali kepada keadaan masing-masing orang. Kalau sekiranya orang ini imannya terus naik dan seringnya kuat, seringnya naik, maka dia akan lebih banyak menang melawan setan daripada dikalahkan oleh apa? Setan. Tapi kalau sekiranya iman orang ini seringnya lemah, seringnya redup, karena kelalaian di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka tentunya yang sering menang adalah siapa? Setan. Maka mana yang lebih sering menang, mana yang lebih sering kalah, maka itu kembali kepada keadaan masing-masing orang. Nah, القلب الثالث أيها الإخوة، وتأملوا في صاحب هذا القلب، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال قلب محشو بنور الإيمان، قد استنار بنور الإيمان،
انقشعت عنه حجب الظلمات والشهوات، يعني خلاص ما في شهوات تؤثر في صاحب هذا القلب، وأقلعت عنه تلك الظلمات أي الظلمة التي تسببها الشهوة، فلنوره في صدره إشراق. نور الإيمان يجعل قلبه مشرقا، وللإشراق إيقاد، هذا النور المشرق دائما متقد لا ينطفئ. لو دنا منه الوسواس احترق به، الوسواس أي الشيطان، لو دنا اقترب من صاحب هذا القلب أراد أن يوسوس له احترق. الله أكبر. قال فلو دنا منه الشيطان قال احترق، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم. الله قد حرس وحفظ السماء بالنجوم، إذا اقترب منها الشيطان مباشرة تحرق الشيطان. قال وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن. أيهما أعظم حرمة عند الله؟ السماء يحفظها الله من اقتراب الشياطين، أم قلب المؤمن العامر بالإيمان؟ أيهما أفضل عند الله؟ بالتأكيد الأفضل عند الله قلب المؤمن أعظم من السماء. قال وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، أعظم وأتم وأفضل من حراسة الله للسماء. والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر الوحي وفيه أنوار الطاعات. قال وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة أي لله والإيمان وفيه أنوارها. سبحان الله. فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيء إلا خطفه. سبحان الله. Taib, jenis hati yang ketiga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati jenis yang ketiga ini kepada kita semua. Amin. Yaitu hati yang diliputi dan dibaluti oleh keimanan. Hati yang diliputi dan dibaluti oleh apa? Keimanan. Sehingga hati ini senantiasa bercahaya karena cahaya iman. Senantiasa bercahaya karena cahaya apa? Iman. Karena cahayanya yang begitu terang dan luar biasa, maka hati ini pun terhalang dari syahwat. Artinya tidak dapat dikalahkan oleh apa? Syahwat. Tidak dapat dikalahkan oleh syahwat. Sehingga hati ini pun selamat dari segala macam kegelapan karena mengikuti syahwat yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Karena adanya cahaya di dalam dada pemilik hati ini membuat hatinya bersinar. Ya. Dan karena hatinya bersinar, maka sinar tersebut menjadi bahan bakar. Sehingga kalau sekiranya syaitan berusaha mendekat kepada hati tersebut, maka dia akan langsung terbakar oleh sinar yang dipancarkan oleh hati yang dibaluti oleh keimanan. Ya. Hati ini sama seperti langit yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bebintangan. Sehingga ketika ada syaitan berusaha mendekat ke langit untuk mencuri-curi berita yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat, maka syaitan tersebut langsung dilempari oleh Allah dengan apa? Bintang-bintang, sehingga dia pun apa? Terbakar. Dan langit, ya, langit tidaklah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beriman. Kalau kita tanya mana yang lebih mulia, langit apakah orang yang beriman? Maka sudah pasti jawabannya adalah apa? Orang yang beriman. Orang yang beriman yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, karena dia adalah makhluk yang lebih mulia, paling mulia di sisi Allah, tentunya lebih sempurna ketimbang penjagaan Allah terhadap apa? Langit.
tentu Allah akan lebih menjaga apa? Orang yang beriman ketimbang menjaga apa? Langit. Karena langit adalah tempat ibadahnya para malaikat. Langit adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan wahyu. Dan di dalam wahyu tersebut terdapat cahaya-cahaya ketaatan. Sementara hati orang yang beriman, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah tempatnya tauhid, tempatnya kecintaan kepada Allah, pengenalan kepada Allah, keimanan kepada Allah, dan di dalamnya terdapat cahaya-cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati seorang mukmin seperti ini isinya, kata Imam Ibnul Qayyim, maka dia lebih berhak untuk dijaga dan dipelihara dari segala makar yang dibuat oleh musuh yang berusaha untuk menghancurkan atau merubah hati yang tadi terang benderang menjadi gelap gulita. Nah, وقد مثل الإمام ابن القيم هذه القلوب بثلاثة بيوت. البيت الأول بيت للملك فيه كنوزه وزخائره وذهبه وجواهره، والبيت الثاني بيت للعبد فيه كنوز العبد وزخائر العبد وليس جواهر الملك وزخائره، يعني فيه ما يخص العبد فقط. البيت الثالث بيت خال صفر، يعني لا يمتلكه أحد وليس فيه أي شيء. قال فمن أيها يسرق اللص؟ هل يدخل إلى بيت الملك المحيط بالجنود والحراس والملك نفسه والذي يحرسه؟ الجواب مستحيل. طيب يدخل إلى بيت العبد؟ نعم. طيب يدخل إلى البيت الصفر الذي فيه ليس فيه أحد، هو ليس فيه كنوز ولا شيء، فمستحيل أن يفكر أصلا أن يدخل فيه البيت الصفر الذي ليس فيه شيء. إذن أين أو ما هو المحل أو البيت الذي دائما الشيطان يريد أن يدخل فيه أو اللص عفوا أو السارق يريد أن يسرق منه؟ بيت العبد. لماذا؟ لأن الحرس على بيت العبد قليلون، وقد يغفلون، وقد ينامون، وقد يعني يأخذون عطلة أو إجازة، حينئذ يأتي السارق فيسرق من بيت العبد ما يريد. كذلك الشيطان يأتي إلى قلب العبد الغافل فيسرق منه بعض أشياء التي تجعله مؤمنا متيقظا، والعياذ بالله يوسوس له بالشهوات فيتبعها والعياذ بالله. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membuat permisalan yang sangat indah sekali untuk tiga jenis hati tersebut. Ya. Beliau mengatakan perumpamaan tiga jenis hati itu sama seperti perumpamaan tiga rumah. Sama seperti perumpamaan tiga buah rumah. Rumah yang pertama adalah rumahnya atau istananya raja. Istananya apa? Raja. Yang dijaga oleh pengawal yang sangat banyak dan di dalamnya terdapat harta benda, barang-barang yang berharga. Karena di dalamnya terdapat apa? Harta benda, barang-barang yang berharga, kekayaan yang sangat banyak. Sehingga dijaga oleh para pengawal yang sangat banyak dan kuat. Kemudian rumah yang kedua adalah rumahnya orang biasa. Rumahnya orang biasa. Ya. Di dalamnya terdapat kekayaan, ya, terdapat simpanan, akan tetapi tentunya kekayaannya tidak seperti kekayaan yang dimiliki oleh apa? Raja. Perhiasan yang ada di dalam rumah orang biasa ini tidak seperti perhiasan yang ada di rumah apa? Raja. Dan karena yang dia miliki biasa-biasa saja, ya maka tidak terlalu banyak yang menjaganya, atau bahkan boleh jadi tidak ada yang menjaganya kecuali dia. Kemudian yang ketiga, rumah yang memang kosong dari harta benda, tidak ada harta benda di dalamnya. Tidak ada apa? Harta benda di dalamnya. Rumah yang memang benar-benar kosong, yang ada cuma dinding sama apa? Lantai, tembok, lantai, cuma itu saja. Nah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kira-kira menurut kalian, kata beliau, rumah yang mana yang akan dicuri oleh pencuri? Rumah raja mungkin nggak dicuri oleh pencuri? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Ini karena nggak raja makanya nggak tahu. Nggak mungkin.
Bagaimana dia akan masuk ke rumah raja? Di sana ada penjaga, di setiap lorong, di setiap pintu ada penjaga. Ya, ada pengawal. Jangankan mau masuk ke dalam, di pintu gerbang saja sudah berapa pengawal yang menjaga. Enggak mungkin pencuri akan masuk ke mana? Ke rumahnya raja. Tentu dia akan berpikir 1000 kali untuk masuk ke sana, cari mati ke sana. Kalau rumah orang biasa, mungkin kan dimasuki oleh pencuri? Sangat mungkin. Bagaimana tidak? Dia tidak menjaganya. Karena dia merasa yang dia miliki ya sudah, ini saja yang saya miliki. Akan tetapi pencuri akan tetap apa? Masuk ke rumahnya ketika dia tidur, ketika dia tidak ada di rumah. Karena penjagaannya terhadap apa yang ada di dalam rumahnya tidak sebanyak penjagaan yang dimiliki oleh siapa? Raja. Rumah yang ketiga mungkin tak pencuri masuk? Enggak, apa yang mau dicuri oleh pencuri? Makanya oleh karena itu, permisalan ini sangat luar biasa. Permisalan ini sangat luar biasa. Orang yang hatinya dibaluti oleh keimanan, diliputi oleh keimanan ini seperti rumah raja. Tapi orang yang hatinya diterangi oleh cahaya iman, cuman kadang-kadang redup, ya kadang-kadang cahayanya dikalahkan oleh gelombang nafsu syahwat, sehingga kadang-kadang apa? Kadang-kadang dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, mengikuti langkah-langkah syaitan. Sementara hati yang ketiga, rumah yang ketiga ini permisalan untuk hati yang pertama yang benar-benar telah apa? Mati, kosong dari keimanan, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.